Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Bapak harap teman-teman sedang dalam keadaan sehat. Dan silahkan sebagai bukti teman-teman sehat dan juga sebagai kehadiran, silakan teman-teman untuk menuliskan kehadiran di kolom komentar YouTube sekarang juga dengan menuliskan nama, kelas, dan kabarnya seperti apa. Silakan menulis di kolom komentar YouTube nama, kelas, dan kabarnya seperti apa ya. Kehadiran hanya berlaku saat YouTube Live ini berlangsung. Oke, baik teman-teman kelas 10 MIA sudah menuliskan nama di kolom komentar YouTube. Terima kasih. Bagi yang belum, silahkan untuk menuliskan sebagai kehadiran teman-teman menyimak dari video live saat ini. Baik teman-teman, Bapak merasa bangga pagi ini bisa hadir bersama orang-orang hebat luar biasa. Bapak mendoakan semoga kita semua diampuni, diberkahi, dan segala macam keinginan baik teman-teman dan juga kita semua bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita lakukan hari ini juga mudah-mudahan menjadi semacam amal jariah. Kita berkorban pulsa, berkorban belajar dan seterusnya, mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita semua. Dan mari kita buka teman-teman pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik teman-teman, pada dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai nafsu dan juga akibatnya kalau nggak bisa mengendalikan nafsu dan juga bagaimana caranya. Nah teman-teman, salah satu nafsu yang ada dalam diri kita, ketika misalnya nafsu itu, kemarin kan teman-teman sudah membahas mengenai akibat dan seterusnya, dan salah satu bentuk ekspresi dari ketidakbisaan kita menahan hawa nafsu biasanya adalah dilakukan dengan cara marah, atau dalam Islam istilahnya godob. Godob itu adalah kondisi emosi seseorang atas responnya yang kurang baik terhadap ketidaksukaan, terhadap sesuatu yang mungkin menurut dia tidak sependapat dengan dirinya atau keinginannya yang tidak terpenuhi. Dan ini tentu akibatnya akan fatal, di samping juga terkait dengan menurunnya aspek emosi positif seorang, kesehatan mentalnya dan seterusnya. Dan berdasarkan banyak literasi penelitian juga bahwa marah itu bisa mengakibatkan kondisi fisik biologis kita menurun dan bahkan bisa mengakibatkan sakit. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai bagaimana solusi Islam mengenai kondisi tersebut. Nah, apa yang dinamakan penyelesaiannya itu atau solusinya itu adalah dengan apa yang disebut sebagai tazkiyatun nafs. Nanti ada konsep mujahadah dan ada juga konsep riyadoh yang harus kita lakukan bersama-sama saat kita misalnya berhadapan dengan satu keinginan yang tidak bisa kita penuhi. Nah, berbicara itu, nanti teman-teman menulis sebelumnya di kolom komentar, supaya kan belajar kita hari ini itu adalah bukan belajar bagaimana seorang guru menyampaikan saja, tapi juga bagaimana seorang peserta didik memproses informasi, memproses pengetahuan dengan caranya sendiri. Sebab dengan seperti itu ada proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, sebelum membahas mengenai tazkiyatun nafs, mujahadah, kemudian riyadhah, silakan teman-teman untuk menuliskan
di kolom komentar, apa akibat dari godop? Apa akibat dari marah ya? Silahkan di kolom komentar teman-teman menuliskan apa akibat dari godop. Silahkan ditunggu. Sekali lagi silahkan menulis di kolom komentar akibat dari kalau kita tidak bisa mengendalikan keinginan dan dilampiaskannya dengan cara marah atau godop. Silahkan ditulis di kolom komentar apa akibat kalau kita berbuat godop.
Oke, baik teman-teman, bagi yang sudah menuliskan akibat dari eh, kalau kita nggak bisa mengendalikan nafsu dan melampiaskannya dengan marah. Dan teman-teman, Islam mengajarkan bahwa kita harus solusinya bahwa kita harus tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu membersihkan hati. Jadi hati kita bagaimana dibuat jernih, dibuat mampu pada akhirnya direfleksikan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik. Kejernihan hati itu pada akhirnya terrefleksi dari cara berpikir yang positif, memahami satu realitas, kemudian ucapannya baik dan juga perbuatannya baik. Nah, tazkiyatun nafs ini prosesnya dilakukan dengan cara mujahadah dan riyadoh, ya. Mujahadah itu konsep dasarnya adalah kesungguhan hati untuk melakukan apa yang menjadi keinginannya. Nah, dalam konteks ini adalah tazkiyatun nafs. Nah, sementara riyadoh adalah tahapan-tahapannya atau cara-caranya. Nah, sebelum nanti diulas oleh Bapak, teman-teman, Bapak ingin teman-teman menuliskan apa yang menjadi yang tampil di layar ini. Silahkan untuk dicari jawabannya dan nanti ditulis di buku tulis. Ditulis di buku tulis, kemudian dipoto dan kemudian nanti dikirim ke WA Bapak ya. Jadi silahkan untuk dilakukan. Silahkan untuk dilakukan 4 jawaban ini, 4 soal ini silahkan dicari jawabannya ya. Dan teman-teman, kita di penghujung pembelajaran. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini memiliki manfaat dan silakan teman-teman untuk mencari apa yang tadi dilakukan. Dan kita berdoa sekali lagi pada Allah, mudah-mudahan kita diampuni, keinginan kita juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakatil umul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyrikna zalimin bi zalimin wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.